Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Putu Kurniari Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Timur. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Dalam model ini, guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikan dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan mereka. Sehingga, guru menyesuaikan pengajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang paling efektif bagi setiap siswa. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran, karena mereka merasa dihargai dan didukung sesuai dengan kebutuhan mereka. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas memerlukan perencanaan dan strategi yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa secara efektif. Dengan implementasi yang konsisten dan reflektif, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap siswa secara optimal. Adapun kebutuhan belajar murid ada 3, yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Dan strategi penerapan dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ada 3, yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten dapat dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman siswa mengenai materi tersebut, yaitu apakah siswa belum paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa. Misal, gaya belajar visual, auditory, atau kinestetik. Selain itu, guru juga bisa memberikan variasi melalui adanya pembelajaran secara individual maupun kerja kelompok. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dapat dilakukan dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan siswa untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Misalnya, siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan mengerjakan ujian tertentu atau melakukan presentasi di depan kelas. Pertanyaan yang kedua pada koneksi antar materi kali ini yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan perbedaan individu seperti kemampuan, minat, gaya belajar, dan kesiapan akademis mereka. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai bagaimana hal ini terjadi dan kaitannya dengan modul lain dalam program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap murid adalah unik, dengan berbagai latar belakang, gaya belajar, dan kecepatan memahami materi. Dengan pendekatan ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran untuk memastikan semua murid terlibat secara aktif dan dapat mencapai potensi terbaik mereka. Berikut adalah beberapa cara pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan murid, yaitu yang pertama, menyediakan pembelajaran yang fleksibel. Guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau memberikan berbagai metode penyampaian seperti audio, visual, kinestetik agar sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi murid.
Dengan menyesuaikan konten dan tugas sesuai dengan minat murid, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya, siswa yang menyukai teknologi dapat diberikan proyek digital, sementara yang menyukai seni dapat melakukan proyek kreatif. Yang ketiga, memastikan kesempatan yang adil untuk belajar. Dengan memberikan penyesuaian berdasarkan kemampuan individu, pembelajaran berdiferensiasi memastikan setiap murid mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik itu melalui materi yang lebih sederhana atau tantangan yang lebih kompleks. Yang keempat, mengurangi kesenjangan belajar. Murid dengan kemampuan yang lebih rendah atau yang membutuhkan dukungan tambahan akan mendapatkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kesiapan mereka, sehingga dapat mengejar ketertinggalan tanpa merasa terbebani. Kemudian, untuk membantu mencapai hasil belajar yang optimal, pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Yang pertama, menargetkan kebutuhan individu. Murid mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat memproses dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, memberikan tantangan yang tepat. Murid yang lebih mampu akan tetap termotivasi melalui tugas yang lebih menantang, sementara murid yang membutuhkan lebih banyak dukungan akan merasa nyaman dengan tugas yang sesuai dengan level mereka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan mandiri. Murid diajarkan untuk menjadi pembelajar mandiri karena mereka diberi kesempatan untuk mengatur cara belajar dan mengeksplorasi minat mereka. Dan yang keempat yaitu adalah umpan balik yang spesifik dan tepat waktu. Guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid sehingga membantu mereka memahami area yang perlu ditingkatkan. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain, dalam hal ini adalah modul 1 pada program pendidikan guru penggerak. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1 adalah, yaitu yang pertama, berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung peran guru penggerak sebagai pemimpin dalam menciptakan budaya belajar yang inklusif dan kolaboratif di kelas. Guru yang peka terhadap kebutuhan individu siswa dapat memimpin dengan memberikan arahan yang jelas dalam mengembangkan potensi semua murid, serta membangun lingkungan belajar yang responsif. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan inti dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini karena seorang guru penggerak dituntut untuk menyesuaikan strategi pengajaran agar berpihak pada minat, kemampuan, dan kebutuhan murid, bukan memaksakan satu metode pengajaran untuk semua. Yang ketiga, modul inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut seorang guru penggerak untuk menjadi kreatif dalam merancang materi dan strategi pengajaran. Ini berkaitan erat dengan mendorong guru menjadi inovator di kelas, menciptakan berbagai pendekatan yang memungkinkan murid belajar dengan cara yang paling efektif. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran orang tua dan lingkungan sekitar juga sangat penting. Modul ini mengajarkan guru untuk berkolaborasi dengan orang tua dalam memahami kebutuhan anak mereka, yang akan memperkaya strategi diferensiasi di dalam kelas. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya memenuhi kebutuhan individu siswa, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya hasil belajar yang optimal. Pendekatan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam modul 1 pada program pendidikan guru penggerak, terutama dalam hal kepemimpinan pembelajaran, inovasi dan kolaborasi, menjadikannya landasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Demikian penjelasan saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru bergerak. We make it happen. Guess we believe it. Look who we